Jadi tiap orang punya pendapat sesuai dengan ilmunya, pendidikannya, kedudukannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, sekarang juga tentang kaitannya dengan Samin Surosentiko. Orang menganggap tadinya juga itu bajingan, pembangkang, melawan kekuasaan, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu dulu, keadaan kemudian berubah. Ada perbaikan, tapi juga tidak seluruhnya, hanya sebagian aja. Ada yang cerita bahwa Samin itu ditangkap gara-gara dituduh mau berontak. Ditangkapnya itu di pelosok Kediren sana, Randu Blatung, tahun 1907. Ditangkap karena dia mau berontak dan dengan teman-temannya yang sedang mengadakan acara sedekah bumi itu ditangkapi, dibawa kemudian sebagian ke mana? Ke Papua. Terus dari sana sebagian lagi dikirim ke Sawah Lunto, Sumatera Barat. Nah, di sana ternyata disuruh kerja di tambang batu bara. Nah, di Sawah Lunto itu ada terowongan yang namanya Samin Surosentiko Terowongan. Itu untuk mengenang Samin yang bekerja di sana. Jadi Samin itu tidak tahu meninggalnya di mana dan lahirnya di mana. Itulah kekurangannya. Kalau menurut saya Samin itu adalah dualis. Dia percaya pada materi dan juga percaya pada ide. Buku kitab sucinya Samin Tapel Adam itu kan ada istilahnya, Tapel Adam itu tanah sekepel asal dumadining menungso. Itu materialisme. Tapi kalau tanah dikepel-kepel asal dumadining menungso itu idealisme. Jadi ajaran Tapel Adam itu sebenarnya dualisme. Berganda, percaya pada materi dan percaya pada ide. Tentang Saminisme itu tadinya kan perlawanan kekerasan. Tapi kemudian banting setir menjadi kekerasan yang sifatnya damai. Nah, itu kemudian ajaran itu ditiru oleh seorang tokoh dari India, Mahatma Gandhi, dengan teorinya ahimsa. Itu kalau menurut penelitian saya. Karena ketika Samin ditangkap dan dipublikasi di Jakarta dan di Belanda, waktu itu Mahatma Gandhi ada di Inggris. Seperti diketahui, Inggris sama Belanda itu cuma seperempat jam naik kapal. Jadi publikasi tentang Samin pun di Belanda diketahui oleh orang-orang Inggris. Apalagi hubungan kerajaan Inggris dengan Belanda itu dekat sekali. Nah, itulah maka pendapat Lenin ketika terjadi revolusi di Indonesia, gerakan Saminisme itu dia mendukung. Kenapa? Di Indonesia itu paling kejam dan di mana diadakan kekejaman itu? Orang Belanda mencari budak itu yang dianggap paling memenuhi SDM-nya adalah orang Jawa Timur. Karena dulu Jawa Timur kan banyak terjadi kerajaan. Nah, itu dipelajari oleh orang Belanda. Jadi mencari budak itu dari Jawa Timur. Orang Jawa Timur dijadikan budak kan juga nggak mau gitu aja. Mereka kan berlari, bertemperasan. Tapi kemana? Ke timur Laut Bali, ke utara Laut Jawa, ke selatan Laut India. Akhirnya mereka larinya ke barat. Ke barat itu ke hutan yang paling lebat. Pada waktu hutan paling lebat di Jawa Tengah adalah di Randu Blatung. Maka larilah orang-orang yang mau ditangkap itu lari ke hutan yang paling lebat. Hutan paling lebat di Randu Blatung waktu adalah hutan ploso, pohon ploso. Karena untuk bersembunyi itu harus di hutan yang paling lebat. Karena yang datang di pelosok itu, Randu Blatung itu adalah orang dari Kediri, maka disitulah kemudian muncul ide lahirnya Saminisme yang disebut daerahnya pelosok Kediren. Hutan pelosok yang paling lebat dan orang yang datang adalah dari Kediri, maka daerah itu dinamakan pelosok Kediren. Itulah salah satu teori saya tentang lahirnya gerakan Saminisme di sekitar Blora. Kalau Saminisme itu ada orangnya, ada tokohnya, dan ada perlawanan yang diberikan untuk melawan orang-orang kaya. Yang dimaksud itu adalah orang-orang Belanda waktu itu, penjajah. Itu loh.
Jadi perlawanan secara damai itulah yang kemudian ditiru oleh Mahatma Gandhi tadi. Juga masalah nasionalisme tergantung pada manusia itu sendiri menilainya. Pahlawan itu seperti apa? Orang lain ya, sekarang banyak yang menganggap Samin itu pahlawan. Nah, tapi banyak juga yang lain tuh orang gendeng. Nah, tergantung mas. Jadi meragukan untuk tiap orang. Yang jelas bahwa penelitian Samin pertama kali itu di Blora itu yang memberi izin secara ilegal adalah Pak siapa mas? Orang dari Blora itu loh yang sekarang tinggal di Semarang, Pak Parwadi. Dia ialah memberi izin Amrih Widodo dari Wonosari untuk meneliti tentang Samin secara ilegal. Nah itu loh. Nah itu Amrih itu kemudian guru bahasa Jawa yang dapat kesempatan belajar di Amerika untuk ngajar orang Amerika berbahasa Jawa. Dan sambil ngajar itulah dia melanjutkan studi dan mengambil tema penelitian dengan Samin. Jadi Doktor Samin pertama di Indonesia adalah Amrih Widodo, orang Wonosari. Tadinya dia sering ke Pataba Blora sini, tapi belakangan ini nggak tahu kok agak kurang datang sini. Jadi bicara tentang nasionalisme mas, tergantung orang itu sendiri, nggak mungkin sama. Itulah. Seberapa dia punya ilmu, seberapa dia punya pengalaman, seberapa dia punya kedudukan. Itu. Dalam buku Das Kapital kan tadi mengatakan kekejaman eksploitasi di dunia itu artinya sama, eksploitasi. Tapi di lapangan berbeda. Inggris itu kan juga kolonisator. Itu dipraktekkan, tadi itu saya bilang 1 bebas, 12 budak. Perancis 1:18. Belanda 1:38. Jadi di dalam lapangan praktek kolonialisme itu, eksploitasi itu beda-beda tergantung negaranya masing-masing. Itu loh mas. Nah, itu ditulis dalam bukunya Marx kalau nggak salah jilid 3. Satu ide yang sudah lahir tidak pernah mati. Dia hanya hibernasi. Tinggal menunggu nanti kapan, bagaimana situasi, kondisi, toleransi masyarakat.